Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Halo semuanya, Shalom. Puji syukur, puji Tuhan, senang sekali ya di hari yang baru ini, Sabtu. Kembali Pastor Andy menyapa Bapak Ibu sekalian terkasih yang sudah pada sembuh, yang sehat, yang sudah didoakan kemarin, banyak mengalami kebaikan, kemurahan, serta pertolongan dan mujizat Tuhan Yesus. Dan saya ucapkan salam kenal, selamat datang yang baru pertama kali ikut ataupun di live streaming doa-doa ini. Sebentar saat berdoa, Bapak Ibu mau didoakan, silahkan ikut. Dan saya percaya Tuhanku, Tuhan Yesus, dengan iman yang kumiliki darinya dapat menyelamatkan dan memberkati dan menyehatkan orang-orang yang sedang dalam pergumulan sakit, dalam kondisi nyeri, lemah, susah. Kami datang lewat pertolongan Tuhan melalui doa-doa. Saudara sekalian boleh mendapatkan kebaikan dan pertolongan dari Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, silakan di-share, silakan dibagikan, silakan di-subscribe di channel YouTube Pastor Andy Simon TV. Silakan, mana tap-tap layarnya? Saya tap-tap layar dulu ya, pembukaan ini ikut meramaikan. Biar yang nonton ikut live ini banyak ya, banyak orang dengar firman, banyak orang yang kita layani. Saya juga senang dan memberi semangat hamba Tuhan melayani. Amin. Yeay, puji Tuhan, terima kasih. Marilah kita memuji Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus selalu ada jalan. Sekalipun engkau mengalami jalan buntu, dalam Yesus selalu ada jalan. Itulah sebabnya habis itu pujian berikutnya, setelah selalu ada jalan, jangan tukar Yesus sekalipun engkau merasa mengalami jalan buntu. Karena Tuhan Yesus lebih daripada segala sesuatu di dalam dunia ini, termasuk kefanaan, termasuk beratnya beban pergumulanmu. Jangan tukar Yesus. Kenapa? Selalu ada jalan. Ayo ketik dulu rame-rame. Selalu ada jalan. Selalu ada jalan. Selalu
ada jalan. Silakan di kolom komentar ketik rame-rame, selalu ada jalan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Selalu ada jalan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Apa yang kami ucapkan, kami pujikan, benarlah dalam hidup ini bersama Tuhan Yesus. Selalu ada jalan. God bless you too. More and more again. Tuhan Yesus sayang kita semuanya. Dan saat ini kita merasakan deh kasih sayang Tuhan itu mengalir, memeluk setiap kita. Yang merasakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, katakan saya. Mana orangnya? Saya. Pujian ini memberkati kita semuanya. Terima kasih, semangat banget. Wah, rame yang tap layar, rame repost, rame yang membagikan, rame komentarnya. Terima kasih, dan rame banget nih kesaksian. Aku percaya, puji Tuhan, terberkati. Pada kita puji Tuhan, puji Tuhan. Yang terberkati katakan amin. Pujian ini pas jadi berkat. Pastor bawakan sekali lagi, selalu ada jalan. Biar lebih banyak orang yang menemukan jalan dalam Yesus, jalan kebenaran, jalan kehidupan, jalan keselamatan, jalan kesembuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yang terberkati silahkan di-share. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik banget. Ketika ada jalan buat anak-anakmu, ada jalan buat keputusanmu hari ini, saya doakan hatimu klik damai sehingga kau melangkah dengan pasti. Itu jalan terang Tuhan. Amin. Ingat ya Bapak Ibu sekalian ya, dalam hidup ini meskipun tantangan, selalu kok ada jalan. Lewat pujian tadi, semua kita boleh mendapatkan pencerahan. Berikutnya, Pastor Moja sudah dengar pujian yang hari-hari ini suka banget, dan ternyata banyak kota juga sudah mulai ramai menyanyikan juga beberapa yang menyesuaikan dengan kondisi hari ini. Jangan tukar Yesus demi apapun juga. Ada yang bilang kemarin waktu Pastor ajak sarapan Pak Ardi, dia bilang ini lagi rame ini itu. Jangan jual Yesus oleh apapun juga, termasuk juga jangan jual marga untuk apa? Mungkin untuk ini, itu kepentingan politik, kepentingan uang, atau kepentingan pribadi. Intinya saya mau sampaikan lewat pujian ini jadi berkat banget. Jangan tukar iman kita yang kekal dengan kefanaan. Pujian ini pasti jadi berkat banget bagi kita semuanya. Amin. Thank you. Saya berdoa sebentar bagi saudara yang sakit, yang meriang, yang demam, yang sedang galau. Nanti kita doakan.
pasti ada urapan Tuhan mengalir di setiap hati. Pujian ini dengarkan ya, jadi berkat. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Jangan jual Yesus. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Tak ada yang abadi di dalam dunia. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia dan lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Benar kan? Damai kan? Damai banget. Damai di hati. Puji syukur. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah Raja Damai. Kami bersyukur buat pujian ini. Kami boleh mendapatkan penguatan banget di setiap hati. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Jangan jual Yesus. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Tak ada yang abadi di dalam dunia. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Dia lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia.
Dia lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus, hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Saudara Pesa akan menyampaikan firman Tuhan. Bukalah hatimu untuk sabdanya. Bukalah hatimu untuk firman-Nya. Saya akan bawakan pujian sekali lagi. Saudara terberkati, silakan di-share. Siapa tahu ada di antara mereka yang membutuhkan banget penguatan lewat firman Tuhan. Itu berarti kita sudah mengambil bagian bersama-sama di dalam melayani pekerjaan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Thank you. Bless you all. Yang senang pujian ini bisa di like atau komen saya. Saya terberkati banget. Sama-sama. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Tak ada yang abadi di dalam dunia. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia dan lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan sungguh baik kan? Amin. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Yesus lebih mulia dari segalanya. Bahkan jangan jual Yesus. Jangan jual Yesus hanya karena
harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Tak ada yang abadi di dalam dunia. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Dia lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Yesus lebih mulia dari emas dan permata. Yesus lebih indah dari seisi dunia. Dia lebih berharga dari segala-galanya. Hanya dalam Yesus, hanya dalam Yesus ada damai sejahtera. Puji Tuhan banget. Yang terberkati, mana aplausnya, mana tepuk tangannya, yeay. Biasa di TikTok itu bisa ada efek-efek tepuk tangan, yang mana ya? Efek. Nggak usah lah, nanti salah-salah nanti malah ini jadi error. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, shalom. Wow, ramai sekali yang ada di YouTube, yang di Facebook, yang ada di TikTok. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Pastor mau sharing nih. Sharing ini pasti saudara terberkati. Simak ya. Begini, seringkali atau selama ini orang-orang mereka atau mungkin kita juga berpikir bahwa saat kita berdoa, Tuhan hanya menjawab doa-doa menurut kehendaknya. Saya ulangi, izin. Selama ini banyak orang, mereka atau juga mungkin kita yang berpikir bahwasanya Tuhan menjawab doa itu menurut kehendaknya. Iya, puji syukur itu juga adalah kebenaran, kedaulatan Tuhan. Namun izinkan hari ini Pastor ini mau sharing satu hal, bahwa Tuhan
di dalam firman yang kita akan baca, ini juga menjadi kebenaran rema buat kita, akan melakukan kehendak. Kehendak siapa? Kehendak orang yang hidup takut akan Tuhan. Terberkati, marilah kita akan bersama-sama membaca, merenungkan, meng-share firman Tuhan Yesus ini di Time for Bible. Yeay! Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ayat-ayat suci yang akan kita lihat, akan Pastor bukakan beberapa bagian hari ini, di hari Sabtu, hari Sabat. Saya harap bisa memberikan firman Tuhan yang lebih banyak ya dari biasanya. Artinya kita akan melihat beberapa ayat-ayat suci firman Tuhan Yesus. Yang pertama, Bapak Ibu terkasih, mendasari apa yang saya sampaikan tadi sebagai pembuka, diambil dari kitab Mazmur pasal 145 ya, mulai ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Puji Tuhan, kitab Mazmur ya, 145 menit 19 sampai ayat yang ke-21. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus bagi Bapak Ibu sekalian. Ada tertulis, Ia melakukan kehendak. Kalau selama ini kita sudah tahu, orang banyak tahu, dan mereka juga tahu bahwa Tuhan melakukan kehendaknya. Doa-doa yang orang percayakan itu dijawab sesuai kehendaknya. Namun hari ini izinkan Pastor sharingkan rema ini untuk menjadi penguatan bagi setiap kita, agar kita mau jadi anak Tuhan, orang Kristen, manusia, orang percaya yang hidup takut akan Tuhan. Karena apa? Karena kitab Mazmur berkata, Ia melakukan kehendak. Kehendak siapa? Kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Jadi di bagian ini kita melihat pemazmur berkata bahwa Tuhan itu melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mari Bapak Ibu sekalian, saya ajak kita sebagai pembuka ini, hiduplah, takutlah akan Tuhan. Niscaya ya, doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan itu adalah doa-doa yang diberkati. Tidak mustahil kehendak yang kita sampaikan sebagai pribadi yang takut akan Tuhan untuk kesembuhan keluarga, seperti contoh yang saya sampaikan, saya niatkan kepada Tuhan untuk menjadi pelayan doa, kesembuhan dan menolong orang dalam kesulitan. Sampai hari ini Tuhan melakukan apa yang kita minta dan doakan. Hidup takut akan Tuhan. Ketika rame-rame
hidup takut akan Tuhan. Puji Tuhan, ya. Dalam diri manusia, dengan kalau saya kasih ilustrasi door, ada banyak pintu-pintu ruangan, ya. Nah, dari sekian banyak pintu ruangan itu ada satu ruangan namanya takut. Jadi dalam manusia itu ada namanya takut. Dalam manusia ada takut, dalam kita ada takut. Tapi takut ini, saudara, tolong supaya kita mengerti, jangan kita beri untuk soal sandang, papan, pangan, pakaian. Jangan. Rasa takut ini jangan kau beri untuk khawatir masa depanmu dan sebagainya dan lain-lain. Tetapi takut ini kita mau hidup takut akan Tuhan begitu. Ya. Jadi takutnya kita ini bukan takut kepada manusia, takut karena cengeng, takut karena hidup. Kita ini mau hidup takut akan Tuhan. Karena dalam setiap orang ada namanya rasa takut. Persembahkanlah rasa takutmu itu bukan pada dunia, tetapi kepada Tuhan. Tapi pastor, saya takut kontrakan habis. Bukan hanya kau yang susah, banyak orang susah, namun Tuhan tolong. Bagaimana kita melayani, mau bayar ini, saya dengar bayar sewa dan sebagainya. Jangan khawatir, asal pelayananmu benar. Tuhan itu melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Nah, sampai hari ini ketika pastor memposting kebaikan Tuhan tentang pelayanan ini, tentang karya Tuhan dalam iman, penyediaan Tuhan, masih ada sekelompok orang yang berkata, pertanyaannya, uangnya dari mana? Saya kadang sampai sekarang masih suka bingung ya. Kalau orang itu melayani perkara iman, selalu yang utama dikaitkan mamon, uang. Mamon itu dewa uang yang kita harus sebetulnya ya bukan yang kita sembah gitu. Tapi saya melihat hari masih ada sekelompok orang yang namanya pelayanan selalu disangkutkan dengan mamon, uang. Masih ada pertanyaannya adalah pastor ini melayani tidak kolekte, tidak persembahan, tidak ada mahar, tapi kasih orang makan, kasih firman, kasih pujian penguatan, kasih doa-doa kesembuhan, kasih pelayanan yang sudah dikunjungi ratusan ribu orang, jadi berkat di medsos jutaan orang. Semua senang. Dari mana uangnya? Kenapa sih selalu kita itu perkara iman sangkut pautkan dengan uang? Uang gak ada di sorga loh. Ya, harusnya kalau kita percaya iman itu sanggup, kita melayani Tuhan sekalipun kita tidak punya uang, Tuhan sanggup menolong kita, memberkati kita dengan caranya. Cara Tuhan itu beda-beda, tapi yang Tuhan lihat bukan talentamu, tapi imanmu kepadanya. Ya, jadi jangan lagi sampai terus tanya, dari mana pastor yang bosan jelasinnya.
Iman itu jangan kau ukur dengan uang. Iman itu jangan menjadi pemimpin dalam pelayananmu. Iman harus memimpin pelayananmu, bukan uang. Jadi jangan jadikan uang yang memimpin pelayananmu. Itu salah. Nah, saya koreksi tadi. Iman itu hidup, iman itu benar, iman itu bukan lip service aja. Iman bukan hanya kata-kata manis. Iman itu sebuah kenyataan hidup orang percaya. Ketika rame-rame, iman adalah kenyataan hidup orang percaya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Nah, sekarang saya lanjutkan bagian B. Tuhan itu mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Wow, itu yang pertama tadi. Tuhan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Ayat 20, kita melihat yang kedua di sini. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Wah, keren sekali nih. Yang pertama, Tuhan melakukan kehendak orang yang takut akan Dia. Patrikan dalam hatimu benar-benar kata-kata firman ini. Yang kedua, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Saya ajak saudara-saudara, lebih banyak orang hari-hari ini hidup mengasihi Tuhan. Hidup mengasihi Tuhan. Ketika rame-rame, hidup mengasihi Tuhan. Iman adalah kenyataan hidup orang percaya. Orang-orang dunia, kenyataan hidupnya adalah fakta-faktanya yang dia jalani, yang dia lihat, yang dia dengar. Tapi orang percaya hidup oleh iman, berarti iman adalah kenyataan hidup orang percaya. Yes. Kalau dokter fakta mengatakan kamu kanker darah, itu fakta. Tapi kebenaran berkata oleh bilur Yesus kamu disembuhkan. Sekarang saudara sebagai orang yang beriman, mau hidup dasar fakta atau engkau hidup menghidupi iman. Saya ulang sekali lagi, karena iman adalah kenyataan hidup orang percaya. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi orang fasik pasti akan dibinasakannya. Ayat 21, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Jadi kalau ada pelayanan, ini sudah mau dekat-dekat Desember ini, bahkan di tempat di mana pastor melayani, kemarin sudah atur-atur pohon Natal. Jadi mungkin yang datang besok udah mulai rasa-rasa suasana Christmas gitu, masuk di bulan Bear ini. Desember nanti, November, Desember ya, kalau sudah ada bear-bearnya, Oktober, November, Desember ya, ada nuansa-nuansa Christmas gitu. Biasanya itu orang sudah mulai, saya tidak sebut semua ya, tapi oknum ya, oknum yang mau bikin acara gereja
itu udah mulai jalankan proposal. Ya, hari-hari ini saya sudah sering jelaskan, tapi kok masih aja belum bisa praktek ya. Apa? Karena kebiasaan. Kita mulut ini jangan ucapkan kurang. Mulut ini jangan ucapkan tidak bisa. Mulut ini jangan ucapkan misalnya tidak mampu untuk biaya ini, pelayanan. Nanti kalau mau bikin acara Natal di sini, di sono, biaya dari mana? Mulut ini kita pakai untuk memuji Tuhan. Pujian yang lahir dari mulut orang percaya dari imannya itu mendatangkan keilahian, mendatangkan sesuatu yang supernatural dalam hidup kita. Ya. Jadi yang dengar ini, saudara-saudara punya kenalan, relasi atau pendeta ya yang sudah mulai masuk berber, sudah mulai minta persembahan Natal, persembahan palungan, persembahan proposal, sharingkan ini kepada mereka, bagikan video ini kepada mereka, bahwa sekalipun masuk bulan berber, Oktober, November, Desember, pelayanan gereja, misi butuh dana, tapi jangan mulutmu ucap minta-minta. Tapi mulutmu tetap harus apa? Mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup mendatangkan berkat penyediaan yang kau perlukan. Saya ngomong ini, saya merasakan bukan hanya sekedar motivasi. Bahwa Tuhan itu benar, Tuhan itu nyata. Bukan hanya menyelamatkan, dia bisa menyembuhkan yang sakit dan juga bisa menyediakan apa yang menjadi kebutuhan setiap orang yang percaya, apalagi untuk pekerjaannya. Masa saudara lupa? Atau saudara kan di gereja juga ikut nyanyikan? Kalau belum, nanti kasih masukkan pujiannya. Apa itu? Pembuat mujizat. Atau pasti orang Kristen semua tahu, apalagi hamba Tuhan tahulah, pembuat mujizat, termasuk penyediaan. Bible mencatat banyak hal itu. Nah, sekarang saya akan masuk di satu perikop kitab Mazmur ya, bahwa orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, kita udah tahu tadi bahwa Tuhan itu menjawab doa bukan hanya menurut kehendaknya saja, tapi Tuhan juga menjawab doa menurut kehendak orang-orang yang takut akan Tuhan. Saya saksinya, dan banyak orang juga bisa menyaksikan hari ini, benar-benar kuasa doa orang percaya itu besar kuasanya. Nah, sekarang saya saudara-saudara dengar satu bagian ini. Bahagianya orang yang takut akan Tuhan. Ketika rame-rame kalimat ini. Bahagianya hidup orang yang takut akan Tuhan. Bahagia banget. Bahagia banget. Selain dia nggak minta-minta, nggak harap manusia, tapi dia itu selalu akan menjadi berkat. Selalu hidupnya terberkati karena sumber berkatnya itu dari Tuhan. Kalau Tuhan kita jadikan sumber berkat kita, maka kita tidak akan berkekurangan. Bahkan kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk orang-orang yang membutuhkan. Bahagianya hidup orang yang takut akan Tuhan. Seperti apakah firman Tuhan dan janji Tuhan bagi setiap kita yang hidup takut akan Tuhan? Terambil dari kitab Mazmur pasal 128 ya. Mulai ayat 1
sampai ayat yang ke-6. Kita akan selesai di ayat-ayat ini. Kitab Mazmur pasal 128 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Seperti apa bahagianya orang yang takut akan Tuhan? Saya bacakan ya. Nyanyian Siara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Nah ini, bahagianya hidup orang yang takut akan Tuhan ini. Apa itu? Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi orang yang takut akan Tuhan, Tuhan melakukan kehendak orang yang takut akan Tuhan karena mereka hidup di jalan yang Tuhan tunjukkan. Apa saja kebahagiaannya orang yang takut akan Tuhan? Ayat 2. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Mulai hari ini, apa yang kau makan diberkati oleh Tuhan. Sehingga keadaanmu baik, fisikmu baik, kesehatanmu membaik, kondisi medismu membaik. Kemarin saya dapat satu kesaksian, ya, bagaimana divonis dokter dan hasil lab CT scan itu paru-parunya terdapat tumor. Puji Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Dan dia cek lagi setelah dia merasa lebih baik setelah didoakan, dia cek ulang. Setelah dia cek ulang, ternyata dokter berkata, benjolan tumor itu sudah tidak ada. Kamu dan paru-parumu sudah bersih, kamu sudah sehat. Kuasa doa itu luar biasa. Dari orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, Tuhan bilang apa? Aku melakukan kehendak orang-orang yang takut akan aku. Dan bahagianya, bahagia banget, bahagiaku orang yang takut akan Tuhan. Yang pertama apa? Apa yang dia makan, hasil jerih payah tangannya itu diberkati dan baik-baik keadaanmu. Saya sampaikan ini, firman saudara dengar, aminkan. Keadaanmu yang tidak baik jadi baik. Situasimu yang sulit, yang buruk, berubah hari ini menjadi positif dan sangat baik-baik saja. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yang ketiga, ya saudara-saudara, kita lihat ayatnya. Istrimu akan menjadi seperti pohon yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Istri, suamimu, semuanya baik, katakan amin. Anak-anakmu, anak-anak kita, semuanya sehat, katakan amin. Puji Tuhan. Itulah bahagianya orang yang hidup takut akan Tuhan. Yang keempat, ya, ayatnya kita baca, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ini bicara keluarga. Jadi berkat itu turun dari Tuhan kepada suami, istri dan anak-anak. Jadi yang diberkati apa? Suami. Suami yang hidup takut akan Tuhan itu diberkati, ya. Dikatakan laki-laki yang takut akan Tuhan diberkati oleh Tuhan karena dia itu adalah kepala. Tuhan
memberkati kepala keluarga, yaitu suami. Suami lalu turun berkat kepada istri dan anak-anak. Bahagia nggak sih? Keluarga kita, keluargamu, keluarga orang yang takut akan Tuhan. Thank you Regina, bless you Don. Diberkati. Saya senang sekali kalau bisa melihat ada jutaan keluarga di pelayanan ini yang diberkati oleh Tuhan lewat saudara meng-share. Saudara meng-share ya video ini, meng-share linknya, meng-share tautannya. Saya senang sekali ketika bisa melihat ada jutaan keluarga yang hidupnya diberkati Tuhan. Ya, mulai dari suami, kepala keluarga, lalu turun sampai istri, sampai anak-anak. Ini menghadirkan surga di bumi. Keren banget kan? Thank you. Saya ekspresi terus ke TikTok karena TikTok ini gift-nya lucu-lucu. Ada tadi yang api-api, ada yang peluk-peluk saya, ada yang kasih kumis, ada yang kasih topi. Senang, terima kasih. Tapi ingat ya, saya oleh Tuhan Yesus, saya senang dikasih gift, senang. Siapa sih nggak senang dikasih gift, dapat berkat, senang. Tapi sudah tahu bahwa motivasi saya melayani bukan cari-cari itu, bukan cari gift, bukan cari stiker, bukan cari bintang. Saya melayani, saya mau rindu saudara boleh merasakan, mengenal, mengalami kasih Tuhan Yesus. Ya, kalau saudara tadi kasih itu, saya ekspresi lucu itu ya apa ya, bonus aja gitu, bonus dari Tuhan, dari orang-orang baik yang memberkati hamba Tuhan ini. Puji Tuhan. Ya, saya selesaikan ayat 5-6. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Ayat yang ke-6, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Ini maksudnya apa? Kita melihat, mereka melihat orang tua hidup yang takut akan Tuhan, akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Cucu dong, yeay. Benar ya, sampai anak cucu orang yang takut akan Tuhan diberkati. Amin. Sampai anak cucu orang yang takut akan Tuhan diberkati. Amin. Amin. Pastor close renungan dengan pujian ini. Hey, hey, dar. Hey, hey, hey. Berkat itu sampai anak cucu loh. Puji Tuhan, thank you. Deng Suko, bless you. Ingat ya, berkat Tuhan sampai anak cucu loh. Hiduplah jadi orang yang takut akan Tuhan. Amin. Diberkati keluarga yang takut akan Tuhan. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Thank you. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya. Wow. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, hey,
bagi orang yang percaya. Siapa yang percaya? Anak cucumu pasti tidak akan kekurangan, tidak akan meminta-minta, karena Tuhan menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Yeay. Mana tepuk tangannya? Yeay. Dor. Haha. Rame banget. Senang sekali ya. Banyak sekali orang yang dipulihkan ini. Hidupnya mulai hari ini takut akan Tuhan. Ya, amin. Melakukan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Diberkatilah anak cucumu di mana saja. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Siapa percaya? Saya. Anak cucumu pasti tidak akan meminta-minta, karena Tuhan menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Yeay! Let's pray. Amin. Puji syukur. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banget buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, firman yang jadi manusia datang ke dalam dunia untuk mewartakan keselamatan, pemulihan, pengampunan bagi setiap kami. Kami terima Engkau Tuhan Yesus dalam hidup kami. Jadilah Tuhan, jadilah penuntun kami. Jadilah pelita dalam angka kami Tuhan. Kuasa Tuhan yang menyembuhkan sudah menjamah Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan atas kuasa-Mu Tuhan, Kau sudah nyatakan yang mengalir menjamah setiap kami yang didoakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur buat firman, buat lawatan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara bisa ketik amin bagi saudara yang didoakan tadi merasakan sentuhan tangan Tuhan. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Bapak Ibu yang mau diberkati minyak dan airnya bisa siapkan sejak sekarang. Puji Tuhan. Senang sekali kalau engkau sudah sembuh, artinya doa berkat untuk air dan minyak ini bisa saudara pakai melayani orang sakit yang lain yang membutuhkan pelayanan.
Puji Tuhan. Saudara, silakan saya ajak untuk angkat air dan minyak. Puji Tuhan. Angkat lebih tinggi dan saya mohonkan kepada Tuhan berkat daripadanya. Amin. Diberkatilah air dan minyak di tangan Bapak Ibu sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Air minum ini minumlah atau kasihlah minum pada orang sakit dan mereka akan menerima urapan kesembuhan. Minyak ini oleskanlah di tubuh mereka yang lemah yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Dan kasih Tuhan akan membawa kesembuhan ke tubuh orang-orang sakit. Dan kalau dia terbaring di ranjang, dia akan dibangunkan. Dan kalau dia berdosa, dosanya akan diampuni sama Tuhan Yesus. Amin. Saya mau minum, Bapak Ibu mau minum, dipersilakan, dan pasti deh jadi berkat banget buat kesehatan kita. Amin. Baik banget deh Tuhan, benar banget deh firman-Nya, kuasanya tidak terbatas. Saya syukur sama Tuhan, pujian bagi Tuhan, segala hormat bagi tempat yang maha tinggi. Badanku diberkati, badanmu diberkati, tubuhku diberkati, tubuhmu diberkati. Kesehatanku diberkati, kesehatanmu diberkati sama Tuhan Yesus. Amin. Senang kan? Puji Tuhan kan? Terberkati kan? Iya, sama. Pastor juga senang, terberkati. Ya, senang, terberkati, bisa jadi berkat, bisa melayani Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Sebelum doa berkat, Pastor rindu bawakan pujian, izinkanlah Tuhan Yesus bekerja. Oh ya, belum ya, kesaksian juga belum. Ya udah. Pujian ini menghantar setiap kita masuk doa berkat, ya. Makasih, senang sekali banyak kesaksian, respon yang mereka alami saat didoakan. Puji Tuhan. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan.
dengan caranya di waktu yang tepat. Kita akan melihat Yesus jawab doa-doa kita. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jawab doa-doa kita. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jawab doa-doa kita. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jawab doa-doa kita. Kita akan melihat Yesus jawab doa-doa kita. Kita akan melihat Yesus jawab doa-doa saya, doa-doamu, doa-doa kita dijawab oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Angkatlah dua tangan Bapak Ibu yang terkasih dan terimalah berkat dari Bapakku di sorga. Masuklah Bapak Ibu sekalian di hari yang baru dalam berkat, rahmat, anugerah dari Bapakku di surga. Dan terimalah berkatnya untuk kesehatanmu, untuk keluargamu, berkat-berkat rohani, damai, sukacita, dan kebenarannya. Setiap Bapak Ibu yang angkat tangan, engkau dan keluargamu sepanjang hari ini ada dalam berkat perlindungan Tuhan Yesus. Dari kecelakaan, dari mara bahaya, dari tipu muslihat, dari orang-orang jahat, dari virus, jamur bakteri, engkau dilindungi oleh Tuhan Yesus sempurna. Darah Yesus menutup bungkus tubuh jiwa roh kita sempurna. Puji Tuhan, terimalah berkat ini
Saya terima berkat Bapa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Betul, ditawarin satu minta dua, ya sudah. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya dan saya kasih kekuatan. Dua pujian penutup bagi Bapak Ibu sekalian, ya. Pembuat mujizat dan surya pasti bersinar. Puji Tuhan. Habis itu saya mau sarapan, lapar. Ada yang traktir kah? Dan lu sarapan dulu, olahraga dulu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pembuat mujizat. Di dalam kelemahanmu sempurna kuasanya, hebatnya tantanganmu, lebih hebat Tuhan Yesus. Berserah kepadanya yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasanya, yang pegang hidupmu, Dia buka jalan bagimu. Yesus pembuat mujizat sejati. Dia buka jalan bagimu, Dia teduhkan badai, Dia lakukan mujizatnya. Bersyukurlah karena karya Tuhan itu terjadi hari ini. Di dalam kelemahanmu, dengar ini, sempurna kuasanya, hebatnya tantanganmu, lebih hebat Tuhan Yesus. Berserah kepadanya yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasanya. Dia pegang hidupmu, Dia buka jalan bagimu. Yesus pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasanya. Dia pegang hidupmu, Dia buka jalan bagimu. Yesus pembuat mujizat sejati. Bersyukur banget karena pujian ini menjadi bukti hidup yang saksikan benar-benar Tuhan itu sanggup mengasihi kita dan nyata. Saya diberkati Tuhan. Doakan saya bisa jadi berkat lebih banyak orang dan menyembuhkan banyak orang yang sedang sakit dalam nama Yesus.
yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasanya. Dia pegang hidupmu, dia buka jalan bagimu. Yesus pembuat mujizat sejati. Thank you Yuli. Yesus pembuat mujizat sejati. Cece Susi. Yesus pembuat mujizat sejati. Surya pasti bersinar, Tuhan Yesus pasti tolong kita semuanya. Amin. Amin. Makasih Kakak Chelsea. Opun Kardo Sihite, Ibu Maudi, Kakak Englang, semua sehat-sehat. Cece Cingsiu, Cece Inge, Ibu Sri Purmini, semua sehat-sehat. Puji Tuhan. Surya pasti bersinar. Ibu Jen, Bapak Melki, semua sehat-sehat diberkati sama Tuhan Yesus. Ibu Erni Alibasa, Ibu Nur Aini, dan semua ada ini banyak banget mau saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang kelam, tetap tersenyum, tetap berdoa, tetap berdoa. Yesus selalu hadir piranti bukit, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Cindy Wijaya, surya bersinar di balik awan. Yesus setia. Uliana Simamora, puji Tuhan. Haleluya. Horat Debata Jehovah Mama Sumasu. Thank you kumisnya. Thank you Widya, dikirim paus, makasih. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang kelam, tetap tersenyum, tetap berharap, tetap berharap. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Hore, hore, hore. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Amin. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu.
Puji Tuhan, puji syukur, terima kasih Tuhan. Salomina, puji Tuhan. Halo semuanya, ada Otni di sana, Suharti, Mama Tia, ada juga Mama Tua, puji Tuhan. Carla dan Lilian, hei. Surya bersinar di balik awan. Thank you Yulitan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus hadir, Yesus nyata, tak tinggalkanmu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Amin. Makasih Ciara, happy weekend. Makasih gift-giftnya, stiker, bintangnya. Makasih Pastor, harus undur diri hari ini. Untuk plan hari ini kita off, dan kita akan ketemu berikutnya besok hari Minggu ya, jam 5.05 Pastor melayani WIB, 6.05 Wita melayani live ini. Lalu besok juga karena hari Minggu lanjut melayani onsite di Gerahis Balikpapan. Puji Tuhan, memberkati semuanya, sehat-sehat ya. Sola fide, hiduplah oleh iman, Immanuel. Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan sertai sampai selama-lamanya. Bless you all, dadah. Jangan lupa kiss by door closing. Saat gelap menyelimuti langkahku, kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa, hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau
selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa, hadiratmu nyata di dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa, hadiratmu nyata di dalam hidupku. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.